Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pada sore hari ini saya mengucap syukur masih bisa berjumpa dan menyapa Bapak Ibu yang bisa melihat channel YouTube kami. Dan Bapak Ibu, hari-hari ini kita melihat satu fenomena di mana terjadi satu kesusahan atau masa resesi ekonomi. Tetapi sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada sore hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara dalam kehidupan kami, sehingga kami diberikan satu pengertian yang baru akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tak sengaja beberapa hari yang lalu saya melihat di satu infotainment di televisi, ada seorang artis yang marah-marah karena ada banyak para ojek online datang ke rumahnya untuk meminta bantuan. Nah saudara, di tengah masa yang sukar ini, kita mengalami satu permasalahan ekonomi yang bukan hanya di kota Bapak Ibu saja atau di Tobuali saja, tetapi terjadi di mana-mana. Dan ini kita perlu waspada Bapak Ibu. Kenapa begitu? Karena banyak oknum atau banyak orang yang memanfaatkan situasi seperti ini untuk menjalankan niat jahatnya. Mereka meminjam uang, tetapi mereka tidak punya niat untuk mengembalikan uang itu. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Saya ulangi lagi dalam Injil Lukas pasal 6 ayat ke-34. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, di tengah sore hari ini di kota Tobuali yang sedang diguyur hujan atau dilanda hujan besar. Nah saudara, ketika kita mau memberikan satu pinjaman kepada orang-orang yang meminjam uang, karena kita memiliki kasih, tetapi Bapak Ibu jujur, secara hati mungkin kita bisa peka apakah orang ini memang benar-benar membutuhkan atau hanya memanfaatkan kita. Oleh sebab itu, ada beberapa kiat firman Tuhan yang akan saya bagikan pada Bapak Ibu. Yang pertama, di dalam Injil Lukas 6:34 ini berbicara kalau engkau mau meminjamkan uang atau memberikan pinjaman kepada seseorang, karena orang itu mungkin susah, karena orang itu mungkin membutuhkan atau dengan motivasi yang lain, engkau harus bisa memberikan pinjaman merelakan atau melebihi kerelaan hatimu. Sekali lagi, ketika engkau mau memberikan pinjaman, engkau harus bisa memberikan pinjaman itu melebihi kerelaan hatimu, supaya ketika uang itu tidak dikembalikan, engkau sudah rela. Banyak Bapak Ibu kejadian pengalaman saya secara pribadi yang datang mungkin meminjam uang dengan muka yang berbelas kasihan, tetapi ketika ditagih uang itu atau ketika sudah jatuh tempo perjanjian pembayaran, orang itu malah mempunyai 1001 macam alasan. Nah saudara, yang terpenting saudara adalah bagaimana kita menjaga hati kita. Kita bisa berbuat baik kepada semua orang, tetapi orang juga bisa menipu dan memanfaatkan kebaikan kita. Oleh sebab itu, karena kita tahu yang lebih berharga hati kita, karena Tuhan menyelidiki hati kita secara pribadi lepas pribadi, jangan sampai kebaikan kita atau jangan sampai apa yang kita sudah berikan meracuni hati kita sendiri.
Jangan sampai kebaikan yang kita berikan meracuni hati kita sendiri dengan apa yang kita berikan kepada orang lain. Oleh sebab itu, saudara, ketika engkau mau memberikan pinjaman kepada orang lain, ketika engkau mau mengasihi orang lain, kasih, saudara. Dan yang kedua, saudara, dalam Keluaran pasal yang ke-22 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan, jika engkau meminjamkan uang kepada salah satu seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih utang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Yang kedua, di saat-saat seperti ini, kalau engkau mau memberikan pinjaman secara tulus, secara rela hati, jangan. Firman Tuhan katakan, jangan engkau memberi bunga. Itu dikatakan dalam Keluaran pasal yang ke-22 ayat ke-25, sudah dikatakan jangan sampai engkau bebankan bunga uang kepadanya. Nah, saudara, ini yang harus kita pahami dari dua hal ini. Kalau engkau mau memberi pinjaman, berilah melebihi kerelaan hatimu. Dan yang kedua, jangan memberikan bunga atau bebankan bunga kepada orang yang meminjam uang saudara. Oleh sebab itu, ketika mungkin saudara mau membantu orang itu, saudara jangan pertama berkata begini, nih saya akan bantu. Misalnya ada orang membantu 2 juta, ada orang mau meminjam kepada saudara 2 juta. Saudara berkata begini, saudara mungkin nggak punya banyak uang. Saudara berkata, ini kami cuma ada 1 juta atau kami ada cuma 500 ribu, nggak usah kembalikan lagi. Saudara, kalau kita niat seperti itu, satu saat mungkin orang itu akan kembali lagi kepada kita. Kenapa? Karena mereka berpikir nggak usah dikembalikan lagi. Tetapi saudara, kalau mungkin kita bisa atau digerakkan Tuhan dengan kasih Tuhan, kalau kita mau memberkati orang, lebih baik saudara berkata begini. Mungkin ada yang meminjam uang pada saudara 2 juta rupiah, mungkin ada yang meminjam uang saudara 3 juta rupiah atau berapapun juga. Saudara berkata begini, maaf, saya tidak bisa bantu semuanya yang saudara pinjam, tetapi saya cuma bisa bantu sekian. Saudara bisa kembalikan sesuai atau kalau kamu bisa. Nah, ketika kita berkata seperti itu, tidak ada penekanan. Kenapa? Karena dikatakan kalau bisa kembalikan. Dan saudara, itu merupakan satu kelonggaran yang luar biasa. Oleh sebab itu, hari-hari ini diperlukan hikmat Tuhan. Hari-hari ini diperlukan satu pengetahuan supaya kita juga bisa menjaga berkat dan mengelola berkat yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kalau memang kita mau memberi, memberilah. Kalau kita mau mengasihilah. Tetapi kalau mungkin ada orang yang mau meminjam dan saudara mungkin Roh Kudus berkata tidak, saudara bisa taat akan suara Roh Kudus. Kalaupun saudara mau memberikan juga, saudara ingat dari dua prinsip ini. Mari kita memberi. Kalau engkau mau memberi pinjaman, berilah sesuai melebihi kerelaan hatimu dan jangan pernah memberikan bunga. Maka Tuhan akan memberkati kita semua. Oleh sebab itu, pada hari-hari ini, marilah kita bijak menggunakan keuangan kita. Marilah kita juga bijak juga mengelola berkat yang Tuhan sudah percayakan. Dan biarlah berkat itu selalu senantiasa mencukupi hidup kita. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau hari-hari Tuhan mengajarkan kami untuk kami berbuat baik. Di saat-saat masa seperti ini Tuhan, biarlah kasih Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Ketika kami mau memberi, hanya Tuhan yang tahu pemberian kami. Kami tidak perlu pamer kepada semua orang. Tetapi ketika mungkin ada orang yang meminjam uang karena butuh, kami juga minta kepekaan kepada Roh Kudus. Karena Tuhan, banyak sekali mungkin ada orang-orang yang memanfaatkan situasi seperti ini. Ada orang yang berniat jahat supaya orang itu meminjam dan tidak ada niat untuk mengembalikan. Oleh sebab itu, ketika mungkin kami berhadapan dengan orang yang meminjam uang kepada kami harus berani memberi melebihi kerelaan hati kami, supaya ketika uang itu tidak dikembalikan, kami tidak bersungut-sungut dan hati kami tetap bergembira, karena hati ini lebih daripada segalanya. Dan yang kedua, kami belajar memberikan pinjaman tanpa ada bunga, karena Tuhan sudah memberkati kami dan kami mau menjadi saluran berkat bagi orang lain. Biarlah bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang melihat
saluran YouTube ini boleh benar-benar mempunyai hikmat dan boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan terus memelihara hidup kami. Apa yang kami makan, kami butuhkan, kami pakai, Tuhan cukupkan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, demikian sharing firman Tuhan pada siang hari ini menjelang sore di tengah hujan yang melanda kota Tobuali, dan kita tetap semangat saling menolong satu dengan yang lain, dan Tuhan sendiri akan memberkati kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Selamat sore, shalom, Tuhan memberkati.